Senyo. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan dari jurnal yang kami pilih, yaitu mengenai aplikasi filter Finite Impulse Response atau FIR untuk menghilangkan noise pada suara manusia. Anggotanya ada Betania, saya, Laura, dan Tarifa Juliana. Jurnal yang kami pilih judulnya aplikasi filter Finite Impulse Response FIR untuk menghilangkan noise pada suara manusia menggunakan Graphical User Interface (GUI) dan pemrograman MATLAB. Pada jurnal kami ini, kami menggunakan filter digital. Pada jurnal kami ini, percobaan dilakukan dengan menggunakan filter digital untuk menghilangkan noise pada suara manusia. Filter digital ada dua tipe, yaitu FIR, Finite Impulse Response, dan IIR, Infinite Impulse Response. Perbedaan FIR dan IIR ini, pada FIR tidak ada feedback, sedangkan pada IIR ada feedback, sehingga FIR lebih stabil dan respon impulsnya terbatas. Pada jurnal ini kami menggunakan FIR atau Adaptive Finite Impulse Response Filter. Pada desain FIR ini, kami pada percobaannya diberi koefisien yang sesuai untuk mendapatkan filter yang tepat. Lalu selanjutnya ada diagram blok filter FIR. Pada diagram blok ini tidak ada feedback, hanya ada perubahan dari koefisien dan delay. Lalu filter FIR ini direpresentasikan berupa dalam dua part, yaitu YN dan dalam bentuk transformasi Z, yaitu HZ. Pada jurnal ini digunakan 3 jenis filter, yaitu low pass, high pass, dan band pass. KN-nya untuk low pass, jika nilai N-nya sama dengan 0, maka sama dengan omega C per V. Sedangkan untuk batas dari min M sampai M, HN-nya berupa sinus. Berlaku juga untuk high pass. Perbedaannya adalah pada tanda. Nah, ini menjelaskan mengapa kita tuh menggunakan filter FIR untuk sesuai dengan jurnalnya. Tadi itu untuk menghilangkan noise pada suara manusia. Nah, mengapa FIR itu sempat dibahas tadi sama Laura, oleh saudara Laura, yaitu karena FIR ini memiliki respon impulsnya itu terbatas. Dan juga, tapi mempunyai sifat pentingnya. Nah, sifat penting dari FIR ini adalah memiliki respon fase yang linear yang tepat. Sehingga kalau misalnya ada distorsi dalam aplikasi, misalnya contohnya dalam musik, video, atau biomedis, ada sinyal yang tidak diinginkan. Nah, itu dapat mengurangi distorsinya. Nah, distorsi ini dapat dihindari dengan menggunakan filter dengan karakteristik fase yang linear di atas pita frekuensi yang ditunjuk tentunya. Nah, FIR ini memenuhi hal tersebut. Nah, di sini ada 4 poin mengapa harus filter FIR yang kita gunakan. Yang pertama itu karena respon fase linear. Nah, filter digital dapat mempunyai karakteristik tidak mungkin didapatkan dengan filter analog. Gitu. Jadi harus menggunakan filter yang linear. Dan yang kedua, yang tadi sudah dijelaskan juga, itu mengurangi distorsi. Dan juga yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi seperti suhu itu nggak mempengaruhi kinerja dari filter ini, sehingga mengapa digunakan filter FIR. Dan yang terakhir, satu filter dapat memproses banyak sinyal masukan. Nah, respon frekuensi filter digital dapat dengan mudah menyesuaikan itu dengan cara hanya mengganti programnya atau membuat program untuk filter adaptifnya. Jadi nggak perlu kita tuh harus banyak-banyak filter yang kita gunakan. Kayak tadi udah dibahas juga oleh Laura, yaitu kita di sini menggunakan 3 macam filter, yaitu low pass, high pass, dan juga band pass. Nah, namun memang filter FIR ini mempunyai kelemahan, tapi kelemahannya itu masih dapat ditutupi. Beberapa kelemahannya itu kayak kecepatan dari filter digitalnya atau waktu proses yang digunakan ini tergantung dari prosesor yang digunakan dan juga kompleksitas algoritma yang kita gunakan nantinya. Terus yang kedua, kelemahan dari filter FIR ini
karena dia kan filternya ini digital, karena masukannya itu digital, maka diperlukan itu analog to digital converter yang memungkinkan itu adanya noise dan akan mempengaruhi kinerja dari filter digitalnya. Dan kelemahan lainnya adalah perancangannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena dibutuhkan sebuah pengetahuan khusus lain, seperti contohnya pemrograman dan perangkat keras yang akan kita gunakan. Namun dari setiap kelemahan itu, karena untuk kita sesuai dengan jurnalnya, yaitu untuk menghilangkan noise, meskipun tadi ada namanya noise, menimbulkan noise. Nah, di sini karena dia itu dilengkapi dengan distorsinya, dan distorsinya ini dapat menghilangkannya itu. Nanti bisa kita lihat nanti di slide selanjutnya. Dan boleh kita next. Nah, berikut adalah flowchart yang akan kita gunakan. Sesuai dengan jurnal tadi itu adalah meredam noise pada suara manusia. Jadi flowchart itu dimulai dari kita menginput suara. Di sini input suaranya ada halo-halo, jadi kita menggunakan input halo-halo. Nah, itu direkam menggunakan script MATLAB. Pasti di sini semua udah akrab dengan MATLAB karena sering kita gunakan. Nah, nanti dari hasil rekaman itu akan outputnya yaitu grafik sinyal suara. Nah, nanti dari hasil rekaman itu kita coba putar dulu. Nah, ini benar-benar sesuai dengan step by step-nya. Jadi, apakah kita ingin menyimpan suara atau enggak? Jika tidak, ya bakalan programnya akan selesai. Kalau lanjut yang ya, itu akan lanjut ke A, poin yang A. Nah, ini akan disimpan datanya itu dengan extension .wav. Nah, di sini bukan rekamannya itu jadi dari satu ruangan ada suara noise segala macamnya, tidak, tapi di sini adalah jurnalnya ini dari rekaman itu kita tambahkan noise gitu. Jadi bukan satu file yang udah ada noise beserta suara, tapi dari satu suara itu kita tambahkan noise di situ. Nah, kalau misalnya kita nggak mau nambahin noise, ya langsung ke D. Nah, D itu artinya programnya selesai. Kalau E artinya kita input noise di dalam suara itu. Nah, jadi ada input nilai SNR suara plus noise. SNR itu sinyal to noise, itunya nanti akan dibahas lagi. Nah, di sini nanti setelah kita ada suaranya ini dicampur dengan noise, ini kita akan memilih jenis filter yang digunakan. Nah, sesuai dengan yang tadi pertama, ada low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Dan kalau misalnya kita tidak menggunakan ketiga jenisnya, berarti ya programnya selesai. Jika kita menggunakannya, nanti akan artinya difilter oleh jenis tersebut, lalu akan keluar output grafik sinyal suara plus noise. Dan lanjut lagi ke B-nya. Next. Nah, di B ini, poinnya ini adalah ketika setelah difilter, artinya akan ada output nilai dari sinyal to noise suara plus noise. Jadi, hasil dari filter tersebut. Nah, setelah kita filter, kita putar kayak halo-halo itu apakah masih terdengarkan noise-nya atau tidak, atau misalnya masih terdengar, apakah ingin filter suara yang terganggu noise. Kalau tidak, ya artinya program selesai. Kalau iya, ya kita filter suaranya lagi. Nah, hasilnya itu akan memunculkan output grafik sinyal suara plus noise. Lalu, output grafiknya ini hasil benar hampir akhirnya banget. Nah, di sini kita akan membandingkannya dengan SNR, atau yang tadi sinyal to noise. Itu bakal dibandingkan. Nah, hasil perbandingannya ini akan kita putar di bagian poin yang kecil. Dan selanjutnya, apakah kita ingin memilih visualisasi? Apa kita pengen maksudnya mendengarkannya lagi atau enggak? Kalau iya akan keluar, kalau enggak ya artinya selesai. Dan poin yang terakhir itu di D, yaitu selesai. Next, akan dilanjutkan oleh Saudari Tari. Oke, selanjutnya kita lanjut ke simulasi dan pengembangan si filter ini ya. Seperti yang sudah disebutkan di awal, tipe filter yang dipakai itu filter VIR, Init Impulse Response. Kemudian kita filter VIR ini kita bandpass-nya dipilih untuk bagian passband dari filter ini adalah 0,05 desibel. Kemudian atenuasi pada stop band-nya masing-masing untuk low pass dan high pass adalah 0,0001 dB, dan untuk band pass 0,0001 dan 0,001 dB. Kemudian untuk frekuensi cut-off-nya di low pass sama high pass sama 1900 Hz, dan kalau di band pass antara 1900 sampai 2000 Hz. Kemudian seperti yang sudah disebut oleh Saudara Betania tadi,
kita menggunakan sampel berupa suara halo-halo, durasi 5 detik. Kemudian ini akan disampling dengan frekuensi sampling 8 kHz. Nah, dapat dilihat ini adalah sinyal suara yang diambil. Yang pertama itu adalah sinyal suara aslinya, rekaman asli yang halo-halo tadi, yang 5 detik tadi. Kemudian yang kedua adalah sinyal suara ketika sudah ditambahkan noise. Dapat dilihat bahwa sinyalnya bahkan pada bagian yang seharusnya tidak ada suara malah menjadi ada suara. Jadi itu adalah noise-nya. Kemudian yang gambar ketiga yang paling bawah itu adalah sinyal suara setelah difilter. Dapat dilihat bahwa sinyal suara setelah difilter ini sudah lebih mendekati sinyal suara asli. Nah, kemudian untuk hasil datanya, jadi untuk patokan parameter yang dipakai itu SNR, yaitu signal to noise ratio-nya untuk menilai apakah filter ini baik atau tidak hasilnya. Nah, jadi untuk suara plus noise itu kita pilih SNR-nya adalah 1 dB. Semuanya 1 dB. Jadi kita bisa membandingkan setelah difilter itu apakah SNR-nya naik dari 1 dB atau turun dari 1 dB. Kalau dia naik dari 1 dB artinya signalnya ya, jadi signal to noise ratio itu kan perbandingan antara sinyal dengan noise. Jadi kalau SNR-nya meningkat artinya noise-nya sudah lebih sedikit dan suara aslinya itu sudah lebih banyak. Dapat dilihat dari semua tabel ini, untuk keempat sampel, semua filter SNR-nya naik, artinya ya filternya bekerja dengan baik dan mengurangi noise pada file sinyal suara pada sampel. Simpulkan, kalau semakin besar nilai SNR, maka rasio sinyal suara terhadap noise juga makin besar dan makin bagus hasil suara yang dihasilkan. Berarti filter itu bekerja dengan baik. Dan filter yang paling baik memfilternya adalah high pass dan band pass dibandingkan dengan low pass. Kalau kita lihat juga di tabel-tabel ini, high pass dan band pass memiliki SNR yang lebih tinggi dibandingkan low pass. Tapi semuanya memiliki SNR yang lebih tinggi daripada SNR suara plus noise, sehingga dapat dikatakan bahwa semua filter bekerja dengan baik untuk memfilter noise pada suara manusia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.